wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah apa? Telah muncul atau memberikan terang benderang. Wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Di dalam riwayat lain mengatakan wa ma khalaqa, tidak ada di dalam bacaan lain. Jadi wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa khalaqiz dzakara wal untha. Wa khalaqiz dzakara wal untha. Wa dzakari wal untha. Jadi tidak ada kata wa ma khalaqa. Ini bacaan dari Ibnu Mas'ud. Kemudian juga disepakati oleh sebagian para sahabat, ya, bacaan-bacaan ini. Tetapi mayoritas ulama ahli qiraat mengatakan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Nanti maksud saya Bapak saya, nanti kalau Bapak dengar orang baca misalkan wadzakari wal unsa, Bapak tunggu di belakang wa ma khalaqa, gitu kan. Iya, siapa tahu mungkin dia baca pakai apa? Bacaan riwayat yang lain. Ya, tapi di musholla mujahidin jangan dipraktekin, ya. Musholla mujahidin jangan dipraktekin. Nanti orang takutnya nanti dikira kita bawa mushaf yang kurang, ya. Bawa mushaf yang kurang. Artinya peluang atau celah-celah perbedaan pendapat itu sangat besar, apalagi dalam masalah bacaan apa? Bacaan ayat suci Al-Qur'an. Yang penting itu maknanya masih sama. Barakallahu fiik. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian itu berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi, memperbelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertakwa. Ini infak, berinfak Bapak saya, bersedekah. Siapa yang memperjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertakwa. Wa saddaqa bil husna, kemudian dia membenarkan al-husna. Al-husna ini bukan nama orang. Al-husna apa nama artinya? Kebaikan. Apa kebaikan di sini? Pahala. Apa kebaikan di sini? Surga. Apa kebaikan di sini? Tentang pengganti. Artinya dia percaya kepada perkara gaib. Bapak saya, hari ini kita melakukan sholat jamaah, gantinya di sisi Allah berapa? 27 derajat. Nah, ini kan motivasi Bapak saya. Makanya Bapak, tidak ada motivasi yang paling besar untuk membangunkan seorang muslim bangun sholat subuh berjamaah kecuali apa? Akhir. Kalau motivasi kita itu masih duniawi, nggak akan bangun kita Bapak, nggak akan bangun. Kecuali kalau misalkan Pak Ketua ngumumin nanti habis sholat subuh kita makan bareng, nasi kebuli misal begitu, insya Allah itu, ya insya Allah. Nggak apa-apa dulu kalau motivasinya makan, yang penting sholat jamaah. Yang penting sholat jamaah. Kalaupun motivasi kita makan dulu nggak apa-apa, yang penting sholat jamaah. Sebagaimana pepatah Indonesia mengatakan ala bisa karena biasa, labas. Ya, mungkin Pak Ketua mungkin nanti perlu diumumkan, ya, setiap ba'da isya nanti sholat subuh ada makan. Tapi ada ya? Nggak ada insyaallah. Tayyib. Nggak apa-apa. Nah, motivasi yang paling kuat untuk motivasi orang untuk bangun sholat subuh berjamaah itu apa Bapak saya? Akhirat. Ini yang paling kuat. Nah, kalau ada nanya, Ustadz gimana cara saya untuk mudah bangun sholat subuh? Udah, nggak usah sulit-sulit. Pertebal keimanan kepada negeri apa? Akhirat. Artinya kita di sini tidak akan tidur selama-lamanya. Tidak akan kita hidup selamanya di sini. Kita akan pulang. Bekal apa yang kita bawa ke negeri akhirat? Mau tidur seterusnya. Makanya ada di sebuah syair mengatakan, ta'lam, kamu itu tahu. Dunia itu kamu tahu. Sehari kamu diberikan kebahagiaan oleh dunia, sementara selainnya itu adalah kesedihan. Iya tidak Bapak saya? Hari ini kita untung senang, padahal nanti setelahnya apa? Kesusahan. Sementara kalau akhirat atau negeri atau surga itu selama-lamanya adalah kebahagiaan. Motivasi untuk itu. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang bakhil dan dia merasa cukup dari pemberian Tuhannya, artinya dia sombong, keringatnya itulah usaha dirinya sendiri, bukan karena Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan tentang pahala, mendustakan tentang akhirat, mendustakan tentang pengganti, mendustakan tentang surga. Mungkin kalau saya tanya orang Islam, "Kamu ini tidur terus pekerjaannya, kayak enggak orang percaya akhirat." Ya, enggak, pasti dia marah. Saya enggak mungkin Islam kalau enggak percaya tentang apa? Akhirat. Tetapi masalahnya seolah-olah kita tidak percaya negeri akhirat. Pekerjaan kita itu maksiat terus, dosa terus. Tayyib.
Bukan soal kata-kata doang. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sebelumnya tadi Allah mengatakan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan mudahkan dia berjalan ke jalan kemudahan. Nah, ketika orang bakhil tadi, fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia berjalan di atas kesulitan. Nah, ini Bapak saya. Nah, ini makanya akidah seorang muslim itu bahwa seluruh amalan hamba dari semenjak dia dicipta sampai dia akhir hidupnya itu masuk surga atau neraka sudah ditahu sama Allah atau bukan? Sudah ditahu sama Allah atau bukan? Sudah ditetapkan di takdir atau bukan? Sudah. Barakallahu fiik. Ini akidah Ahlussunnah. Nah, ada akidah yang menyimpang dari ini Bapak saya, disebut apa? Qadariyah. Qadariyah. Ini dicatat. Apa namanya Qadariyah? Qadariyah itu mengingkari takdir. Kelompok atau orang yang pertama kali membawa mazhab ini namanya Ma'bad al-Juhani. Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini orang yang pertama kali mengingkari takdir. Dan kelompok Qadariyah adalah kelompok menyimpang yang pertama kali menyempal dari umat Islam. Dan itu sudah disebutkan oleh baginda Sayyidina. Apa kata Rasulullah? Al-Qadariyatu hum majusu hadhil ummah. Qadariyah itu adalah kelompok atau sempalan majusinya umat Islam. Majusi itu kan penyembah apa? Penyembah api. Berarti kelompok Qadariyah ini muslim atau kafir? Ya karena dia mengingkari rukun apa? Rukun iman. Jangan nanti Bapak mengatakan, oh Ustaz kita saling menghormati. Bukan masalah menghormati, kita akan hormat dia. Yang penting kamu jangan mengatakan diri sebagai Kalau kamu enggak meyakini iman atau rukun iman itu beriman kepada hari akhirat, ya udah kamu keluar. Tayyib. Nah itu penting. Kalau masalah kita hormatnya menghormati pendapat, tapi jangan mengatakan Islam dengan sesuatu yang tidak ada. Tayyib. Siapa namanya? Ma'bad al-Juhani. Ma'bad Juhani ini masyaallah Pak saya. Alim, abid, ahli ibadah. Dia itu melakukan haji kemana? Ke Makkah, tetap dia haji. Dia tetap beramal soleh meskipun dia mengingkari apa? Takdir. Akhirnya ketemu sama murid-muridnya Ibnu Abbas. Di antaranya Tawus. Dilihatnya Ma'bad al-Juhani. Oh ini orangnya yang mengingkari apa? Takdir. Dilaporkan ke Ibnu Abbas. Imam, tadi saya bertemu dengan Ma'bad al-Juhani. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Imam Ibnu Abbas siapa? Ibnu Abbas siapa? Keponakan Rasul, sahabat. Artinya para sahabat itu masih hidup Bapak saya, tapi kesesatan itu sudah muncul. Makanya kita hati-hati. Dan dia punya majelis, tetapi tidak bermajelis bersama siapa? Para sahabat Nabi. Tidak bermajelis sama orang-orang tua. Ya, dia senang suka bikin majelis sendiri. Ya, bosan dia. Qala Allah, qala Rasul, bosan. Akhirnya apa? Bikin majelis sendiri. Akhirnya apa? Sibuk sama ilmu-ilmu yang tidak datang dari Islam. Akhirnya menyimpang akhirnya. Apa kata Ibnu Abbas saking kesalnya? Bawakan Ma'bad al-Juhani ke depan saya akan masukkan tangan saya ke lehernya, saya akan patahkan lehernya. Kata siapa? Ibnu Abbas. Saking kesalnya Imam. Ya. Dia punya murid namanya Ibnu Ghailan. Muslim Ibnu Ghailan. Namanya bagus-bagus bahasanya. Apa namanya? Muslim Ibnu Ghailan namanya muridnya. Muslim ini yang suka bawa kitabnya Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani kemana dia ngajar? Dibawa kitabnya sama Muslim. Dibawa kitabnya. Dia hidup di masa khalifah, bertemu sama khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz. Bertemu sama beliau. Akhirnya orang ini ketemu sama Umar, dipanggil sama Umar, panggilkan saya Ghailan ke hadapan saya, karena dia diketahui mengingkari apa? Takdir. Ditanya sama siapa? Ditanya sama Umar. Benar kamu mengingkari takdir? Benar. Akhirnya debat sama Umar, sampai akhirnya dia taubat dia dari akidahnya itu. Nah, khalifah akhirnya karena dia melihat Ghailan taubat, alhamdulillah. Apa kata khalifah? Kamu saya angkat jadi menteri keuangan. Disuruh masuk ke mana? Ke kekuasaan. Ya, kekuasaan. Ya. Dipercayakan untuk masuk. Akhirnya benar, dia jadi menteri keuangannya siapa? Khalifah. Nyatat-nyatat uang masuk, uang keluar dicatat sama siapa? Ghailan. Begitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz wafat, kembali lagi dia ke pendapat awalnya. Ya.
Ini kurang ajarnya siapa? Ghailan. Ya, kembali lagi dia ke pendapat awalnya, mengingkari takdir. Makanya Umar bin Abdul Aziz pernah berdoa, ya Allah, kalau dia kembali lagi ke pendapatnya yang semula, saliblah dia ya Allah. Berarti apa? Berarti kan kafir berarti. Mati dalam kondisi kafir. Benar. Begitu dia kembali Bapak saya oleh khalifah yang setelahnya, khalifah setelah siapa? Umar bin Abdul Aziz dipanggil, dipotong tangannya. Ini dulu khalifah umat Islam itu begitu Pak saya. Ada orang sedikit saja menyimpang dari agama Islam, melakukan penistaan, mengkorek-korek ajaran Islam, dipotong tangannya. Makanya kalau liberal-liberal yang hari ini hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz nggak tahu sudah kepalanya nggak tahu dari mana sudah. Ya. Tapi Bapak saya, Islam itu seperti itu dulu. Tinggi Islam itu, dimuliakan. Karena yang menjadi pemimpin pada waktu itu adalah orang-orang memiliki kepekaan membela Allah. Nah hari ini lebih membela kolega politiknya daripada membela Islam. Islam dilecehkan, syariatnya dilucuti, diolok-olok di sana sini. Ya kadang kita diam saja. Ya, padahal baju yang dipakai ada bintang di sebelah kanan, itu akan ditanya oleh Allah nanti. Sumbangsi apa yang kamu perbuat untuk agama Islam? Ya, makanya itulah yang buat saya takut apa jadi RT itu takut saya. Kalau ditanya nanti sama Allah, kamu jadi RT apa dulu? Atau RW misalnya, ada Pak RT di sini? Ya, ya semoga Allah berikan kekuatan ya. Ada lurah gitu ya. Ya, nanti kalau Allah tanya, kamu jadi lurah apa sumbangsihmu sama Islam? Ya, jangan sampai nanti kita jadi lurah justru menghalang-halangi dakwah, kan berat. Ya Bapak saya, hanya demi kepentingan politik sesaat. Ya. Nah, itu dulu mereka. Islam itu dimuliakan Bapak saya. Satu orang melakukan dipotong tangannya. Akhirnya apa? Sampai busuk uletan tangannya. Orang-orang yang melihat itu, rasain kata orang. Kamu terkena doanya siapa? Khalifah. Dipanggil lagi sama khalifah yang pengganti Umar. Mengatakan apa? Kamu enggak mau kembali. Kamu sudah buntung loh tanganmu. Ya, dia tetap mengatakan apa? Saya meyakini takdir itu tidak ada. Akhirnya disalib, meninggal dalam kondisi kufur. Akhirnya Allah kabulkan doa siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Barakallahu fiik. Nah, itu dia mengatakan tidak ada takdir. Makanya kelompok ini kufur Bapak saya, kafir. Kelompok yang mengatakan takdir tidak ada. Ada yang paling ringan Bapak saya. Dia mengatakan takdir itu tidak ada, tetapi dia tidak membuang. Allah itu tetap tahu. Allah itu tetap tahu. Tetapi perbuatan itu perbuatan baru, bukan sesuatu yang ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Ini hati-hati Bapak saya. Ini perlu kita tahu tentang kelompok-kelompok ini. Dia mengatakan tetap bahwasanya amal ibadah, surga neraka sudah dicatat di Lauhil Mahfuz, tetapi dia ingkari ilmu Allah. Ada juga tidak mengingkari ilmu Allah, tetapi mengingkari perbuatan tersebut tidak tercatat di Lauhil Mahfuz. Tapi Allah tetap tahu, katanya begitu. Nah, kelompok seperti ini tetap kelompok yang sesat atau menyimpang, tetapi berselisih para ulama karena dia tetap menetapkan ilmu Allah antara dia kufur atau tidak. Saya enggak ingin berpanjang, saya takutnya Bapak bingung ya kelompok ini. Nah, artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apa? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dijawab Sayyidina Abu Bakar. Benar Abu Bakar bahwa apa yang kita lakukan amal ibadah itu sudah dicatat di mana? Di Lauhil Mahfuz, di takdir, dicatat takdir. Makanya di dalam kita tahapan mengimani takdir ada 4. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya sultan dari semenjak dia lahir atau tercipta, dia Allah Subhanahu wa taala tahu sepak terjang dan rangkuman hidup dari Sultan Hasanuddin sampai dia masuk neraka atau surga insyaallah. Tayyib. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau enggak kita surga, kita enggak ketemu nanti Bapak. Tayyib, cari kita nanti kalau enggak masuk. Allah mengetahui itu. Kedua, setelah Allah mengetahuinya, kemudian pena ditugaskan untuk mencatat. Sultan dari awal detik pertama sampai akhir surga itu dicatat. Setelah dicatat, kemudian apa? Ilmasyiah. Allah berkehendak untuk mewujudkan kejadiannya. Misalkan hari Rebo atau hari Rebo misalkan sultan masuk kamar mandi. Tayyib, terpeleset sama apa? Terpeleset sama air misalkan karena licin. Tayyib. Barakallahu fiik, itu dicatat semuanya dan Allah berkehendak. Iya, benar dia terpeleset dan itu terjadi.
Tayyib, Allah berkehendak. Setelah Allah berkehendak, kemudian Allah menciptakannya. Dicipta oleh Allah. Jadilah sultan dengan rangkuman hidup yang sudah Allah mengetahui perjalanan akhirnya, masuk neraka atau surga. Tayyib. Barakallahu fiik.